Bab 781, Bab 281, Liang Seng menghalangi Dewa Bela Diri klan manusia. Zhou Shen akhirnya mengungkap rahasia pembunuhan terakhir mencari tiket bulanan garis bawah 3. Namun, tidak peduli seberapa cemasnya orang-orang, situasinya tetap tidak berubah. Zhou Shen tidak bisa bergerak, karena dia terikat oleh ki leluhur iblis. Sudah berakhir, saat bayangan cakar mengerikan itu menekan langsung ke Zhou Shen, semua hati murid-murid seni bela diri ras manusia dipenuhi dengan keputusasaan. Satu-satunya yang nyaris tidak bisa bersaing dengan leluhur iblis berada di ambang kematian. Siapa lagi yang bisa menggantikan mereka? Dalam keputusasaan, para murid aula bela diri ras manusia tidak bisa menahan diri untuk tidak melotot lebih tajam ke arah klan iblis. Jika mereka ditakdirkan untuk mati, setidaknya mereka akan menyeret salah satu musuh mereka bersama mereka. Ayo mati bersama. Klan iblis masih tenggelam dalam kegembiraan kemenangan, tidak menyangka ras manusia akan melakukan serangan balik. Mereka buru-buru mengumpulkan akal sehat mereka dan menahan serangan gencar ras manusia. Semua orang tahu bahwa ini hanyalah kebangkitan sesaat ras manusia. Setelah pertempuran ini, ras manusia akan lenyap dari dunia ini. Sejak saat itu, klan iblis akan berkuasa. Klan iblis tidak pernah membayangkan tujuan yang begitu besar sebelumnya. Pada saat ini, leluhur iblis Yao Ye cukup puas. Meskipun sisa hidupnya pendek, ia akan menjadi leluhur terhebat klan iblis setelah pertempuran ini. Karena ia telah mengantar era baru bagi klan iblis. Namun, pada saat ini, ia merasakan sesuatu yang salah. Ia melihat ke bawah ke tempat ia menamparkan martial Sein ras manusia hingga mati. Tampaknya ada yang salah dengan ki pihak lain, seolah-olah mereka tidak mati. Pada saat ini, Liang Seng, yang berada di halaman kecil martial god ras manusia di kota utama, memiliki mata yang cerah, karena ia akan menyaksikan pemandangan yang telah ia tunggu-tunggu. Zhou Shen, aku tidak tahu kartu truf apa yang kau miliki, tetapi setelah hari ini, aku ragu kau akan memiliki rahasia dariku. Dewa bela diri yang duduk di dekatnya sambil minum teh juga melihat pemandangan yang digambarkan di atas, saat Zhou Shen berdiri tegak sekali lagi. Ekspresi Dewa Bela Diri ras manusia berubah saat melihat ini. Melihat senyum tipis di wajah Liang Seng, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengembangkan kecurigaan lain. Mungkinkah senior yang menghalanginya dari medan perang yang menentukan sebenarnya sedang menguji junior martial Sein ini, dan dia sudah yakin dengan hasilnya. Dalam hal ini, semua situasi yang tidak masuk akal sebelumnya dapat dijelaskan. Dia menyadari bahwa dia adalah seekor katak di dalam sumur dan tidak berani menebak pikiran senior itu secara sembarangan. Bagaimanapun, senior itu dari ras manusia, bagaimana mungkin dia mengkhianati mereka? Bagaimana mungkin dia berpikir seperti ini tentang senior sebelumnya? Dia sama sekali tidak pantas menjadi bagian dari ras manusia. Di tengah tatapan bingung Liang Seng, Dewa Bela Diri menamparkan wajahnya sendiri dengan keras. Liang Seng menoleh dan menatapnya, tetapi hanya melihat ekspresi menyanjung di wajah Dewa Bela Diri. Apa yang sedang terjadi? Liang Seng tidak dapat mengetahui apa yang salah dengan Dewa Bela Diri saat itu, tetapi itu tidak masalah. Dia memutuskan untuk berhenti mengkhawatirkannya. Dia mendongak lagi ke pemandangan di langit tempat Zhou Shen, berlumuran darah, berdiri kokoh. Zhou Shen telah muncul kembali di medan perang. Liang Seng tahu bahwa pemandangan yang telah dia tunggu-tunggu akan segera tiba. Medan perang barat daya. Pada saat ini, semuanya terdiam sekali lagi, hanya menyisakan Zhou Shen yang berdiri dengan bangga di depan Dewa Bela Diri klan iblis. Saat berikutnya, ras manusia bersorak, menciptakan gelombang suara besar yang memenuhi seluruh medan perang. Zhou Shen telah selamat dari serangan kekuatan penuh dari Dewa Perang suku iblis dan sekarang menanggapi dengan sikap yang tak tergoyahkan. Tidak peduli bagaimana Zhou Shen melakukannya, hanya berdiri berarti ras manusia tidak kalah dan masih ada harapan. Tanpa sepengetahuan mereka, Zhou Shen sekarang telah mengumpulkan pasukan master balai bela diri ras manusia dan murid-murid di belakangnya yang telah meninggalkan lawan mereka untuk berdiri teguh di sisinya. Leluhur iblis di seberangnya juga tampak bingung. Bagaimana mungkin pemuda itu tidak mati di bawah serangan penuhnya? Bagaimanapun, Zhou Shen masih belum mengubah ki-nya, yang jauh dari alam dewa bela diri, jadi Dewa Perang suku iblis tidak bisa tidak merasa curiga. Tapi ini adalah kenyataan. Klan iblis tidak percaya, moral mereka perlahan-lahan jatuh.
Bisakah ras manusia menahan kekuatan leluhur? Pada saat berikutnya, Zhou Shen tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, menatap tajam ke arah Dewa Perang suku Iblis, menyebabkan hatinya bergetar. Dalam sekejap, langit dan bumi berubah warna medan perang barat daya. Anehnya, Zhou Shen muncul kembali tanpa cedera di langit di atas medan perang, wajahnya serius. Segera setelah itu, aura surgawi terpancar dari tubuhnya, bahkan menyebabkan langit dan bumi berubah warna. Dewa Perang suku Iblis tidak lagi sombong seperti sebelumnya, dan tidak berani bergerak di bawah tekanan Zhou Shen. Pada saat ini, pikirannya kosong dari pikiran apapun selain rasa takut yang mendalam. Kebangkitan Zhou Shen yang kuat membuatnya lengah. Baru saat itulah dia menyadari bahwa dia tampaknya telah merusak segel, mengubah nasib seluruh klan iblis. Tetapi siapa yang bisa meramalkan hasil seperti itu? Itu hanya orang kuat manusia biasa, siapa yang bisa berpikir bahwa itu akan sepenuhnya mengubah jalannya peristiwa. Kamu, bagus sekali. Dengan wajah tanpa ekspresi, Zhou Shen perlahan mengucapkan 3 kata ini kepada Dewa Perang suku Iblis di depannya, lalu menutup matanya dan melayang di udara. Kebisingan medan perang sebelumnya tampak tidak berhubungan dengannya, tetapi hati semua orang di medan perang, baik dari klan iblis maupun manusia, berdebar-debar saat ini. Tanpa disadari, kulit kepala semua orang terasa geli karena ketakutan, merasa seolah-olah malapetaka akan segera menimpa mereka. Dewa Perang suku Iblis juga akhirnya tersadar kembali ke kenyataan. Ekspresinya awalnya terkejut, lalu teror, dan akhirnya tekad. Dia melayang ke langit dan langsung berhadapan dengan Zhou Shen. Keberaniannya datang bukan dari menemukan solusi, tetapi dari pemikiran bahwa karena kepanikan telah dimulai dari manusia lawan, dialah yang harus mengatasi masalah tersebut. Namun, saat Dewa Perang suku Iblis bersiap untuk bergerak, dia merasa seperti telah menabrak penghalang tak terlihat, tidak dapat maju bahkan 1 inci pun. Sebaliknya, dia dihantam oleh kekuatan yang memantul dan dengan cepat mundur tanpa sadar. Apa yang sedang terjadi? Reaksi Dewa Perang suku Iblis menarik perhatian para iblis di medan perang, membuat mereka merasa tidak percaya. Bahkan manusia, setelah menyaksikan ini, memiliki ekspresi skeptis di wajah mereka. Karena mereka tidak dapat menjelaskan situasi ini dan merasa agak tidak percaya, ini adalah kekuatan puncak Dewa Perang. Pada saat itu, Zhou Shen tiba-tiba mulai berdarah dari 7 lubangnya, dan suara detak jantung tiba-tiba bergema di langit dan bumi. Boom, boom, boom. Semua hati mereka yang hadir tanpa sadar mengikuti irama ini. Pada saat berikutnya, semua orang secara tidak sadar melihat ke atas, mata mereka dipenuhi dengan kengerian. Ki yang luar biasa turun dari langit, membuat orang merasa seolah-olah dunia sedang runtuh. Pada saat ini, seluruh langit dan bumi tampaknya mengalami kiamat, karena ki yang dalam dan tak terlihat sepenuhnya turun ke dunia percobaan. Yang lebih mengejutkan adalah kemunculan Zhou Shen pada saat itu. Kepalanya tiba-tiba terbuka, menjulurkan tentakel, dan seluruh tubuhnya hancur, berubah menjadi monster seperti tentakel yang tidak dikenal. Mata semua orang membelalak tak percaya, menatap Zhou Shen, yang akhirnya berubah menjadi tentakel dengan mata di ujungnya. Apa-apaan benda ini? Bukankah Zhou Shen dari klan manusia kita? Melihat Zhou Shen dalam bentuk yang aneh, klan manusia menjadi panik. Hanya Hu Fei dan anggota klan iblis rawa binatang lainnya di tepi medan perang yang menahan napas, mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Ini memang aura leluhur iblis. Leluhur iblis yang maha kuasa telah kembali ke dunia. Pada saat itu, meskipun tentakel yang berubah, Zhou Shen tidak melakukan apapun, semua orang melihatnya tampaknya menunjukkan senyum yang menyeramkan. Makhluk macam apa ini? Begitu mereka merasakan senyum monster itu, langit hancur berkeping-keping, dan aura berdarah menyelimuti seluruh medan perang, seolah-olah kiamat telah tiba. Namun, saat langit terbelah, kekuatan yang sangat kuat muncul di tengah aura berdarah itu. Kekuatan spiritual. Dalam sekejap, semua murid berbakat asing telah memulihkan kultivasi jalur abadi mereka sebelumnya. Bahkan Hu Fei dan yang lainnya dari klan iblis rawa binatang mendapatkan kembali kekuatan mereka sebelumnya. Adapun Dewa Perang suku Iblis, tubuhnya runtuh tepat di bawah aura yang dilepaskan oleh monster tentakel itu. Namun, saat ini, tidak ada yang memperhatikan nasibnya. Mereka hanya dengan bodohnya mengangkat kepala, menatap kosong ke langit. Peti mati batu yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit di atas.
Di kota utama, di kediaman Dewa Bela Diri klan manusia. Saat Zhou Shen berubah menjadi monster tentakel, Dewa Bela Diri klan manusia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke langit. Faktanya, itu bukan hanya adegan pertempuran, seluruh dunia ujian seperti ini saat ini. Kejadian tiba-tiba dari situasi ini membuat Dewa Bela Diri klan manusia berseru. Ini bukan pertikaian antara klan manusia dan klan iblis, ini jelas merupakan akhir dunia. Merasa takut, dia segera menoleh untuk melihat Liang Sheng, ingin bertanya apa yang sedang terjadi. Namun, Liang Sheng, yang baru saja duduk di sampingnya sambil minum teh beberapa saat yang lalu, tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa peringatan apapun. Untungnya, meskipun Liang Sheng telah menghilang, gambar-gambar medan perang di langit masih terlihat. Dia tidak punya waktu untuk menyelidiki kemana Liang Sheng pergi, dan buru-buru menoleh untuk melihat gambar-gambar medan perang barat daya di langit. Ketika dia melihat kematian diam-diam Dewa Perang suku Iblis, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak duduk di sana, tercengang. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya berpacu di benaknya, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya satu pikiran yang tersisa di hatinya. Surga, runtuh. Medan perang penentu barat daya. Pada saat ini, peti mati batu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba turun dari langit. Setiap orang yang melihat aura aneh dari peti mati batu itu tidak bisa menahan rasa takut. Wajah-wajah yang paling suram adalah wajah-wajah dari dinasti abadi kemenangan timur dan para kultivator berbakat garis keturunan mencari kebenaran, sementara anggota klan iblis rawa binatang sangat gembira dengan pemandangan itu. Ini adalah pemandangan yang terjadi setelah pertempuran besar rawa binatang. Pada saat itu, ketika peti mati batu muncul, jalan bakat telah terbuka sepenuhnya saat itu. Semua orang yang hadir tercengang oleh peti batu aneh itu, termasuk Liang Sheng, dan justru karena itulah mereka buru-buru meninggalkan rawa binatang. Pada saat ini, kedatangan peti batu yang tiba-tiba ke dunia percobaan menyebabkan semua orang tanpa sadar memikirkan hubungan dengan Zhou Shen. Saat energi spiritual turun ke dunia percobaan, kultivasi para kultivator arogan surgawi juga telah dipulihkan, jadi mereka memandang dunia percobaan dengan ekspresi yang agak rumit. Awalnya, ini hanyalah penjara bawah tanah surgawi bumi yang dibentuk oleh dunia yang rusak, tetapi sekarang penjara bawah tanah itu dihancurkan oleh Zhou Shen, terhubung kembali dengan dunia nyata, dan dao surgawi juga telah turun lagi. Saat energi spiritual secara bertahap menyatu dengan tubuh mereka saat ini, tubuh mereka juga menjadi seperti binatang rakus, dengan gila-gilaan menyerap dan mengubah kekuatan spiritual. Di samping itu, kultivasi seni bela diri mereka sebelumnya, yang jika dipadukan dengan energi spiritual, meningkatkan level kultivasi mereka selangkah demi selangkah. Harus dikatakan bahwa setelah mengalami penyempurnaan kultivasi seni bela diri, tubuh mereka menjadi lebih kuat, sesuai dengan nama murid kebanggaan surgawi. Jika ini adalah waktu yang normal, mereka akan sangat gembira, bahkan sebagai murid yang bangga, karena kali ini mereka berhasil menerobos dengan mudah dan meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan, yang merupakan alasan untuk merayakan. Namun, mereka sama sekali tidak bisa bahagia, saat mereka melihat peti mati batu yang padat di udara, terutama tentakel aneh yang diubah oleh Zhou Shen di depan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam. Lintasan kejadian telah berubah. Tepat saat itu, tentakel yang diubah oleh Zhou Shen tiba-tiba menghilang, dan kemudian berubah kembali menjadi tubuh Zhou Shen muncul di udara. Humanoid Zhou Shen yang berubah memiliki wajah yang agak pucat, yang menunjukkan bahwa gangguan besar seperti itu telah menyebabkan konsumsi besar. Namun, Zhou Shen tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya, karena dia tidak punya pilihan selain mengungkapkan kartu trufnya dan mengerahkan seluruh kekuatannya di bawah ancaman hidup dan mati. Zhou Shen tidak akan pernah mengharapkan perubahan seperti itu, jika dia tahu, dia akan membuang kesempatan itu dan meninggalkan medan perang lebih awal. Itu karena ceroboh dan sedikit serakah. Kilatan penyesalan melintas di mata Zhou Shen, dan dia kemudian melihat ke kiri di depan, di mana Liang Sheng kemudian muncul di medan perang. Masih ada kekhawatiran di mata Zhou Shen, tetapi Liang Sheng tidak menatapnya, hanya menatap dengan tenang ke peti mati batu yang padat di depannya, tampaknya tenggelam dalam pikirannya. Melihat reaksi Liang Sheng, mata Zhou Shen tanpa sadar menyipit, dan kemunculan Liang Sheng menyebabkan sedikit keributan di medan perang yang sunyi. Setelah jalan bakat terbuka, dua sosok yang paling menarik perhatian di arena terapung tidak lain adalah Liang Sheng dan Zhou Shen.
Namun, meskipun Zhou Shen adalah monster aneh, apakah Liang Sheng adalah anggota klan manusia? Tidak seorang pun berani memastikan saat ini. Terutama Feng Yuan dan Kei Yuan Child, yang akrab dengan detail keduanya, tampak lebih buruk. Mereka merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam rawa, tidak dapat melepaskan diri. Bagaimana dengan alam pemurnian kekosongan? Mereka sama sekali tidak dapat melihat kedua monster ini. Memikirkan hal ini, kepahitan menyebar dari hati mereka. Sebelumnya, mereka menganggap satu sama lain sebagai semut belaka. Sekarang, mereka jauh lebih rendah daripada pihak lain. Jika mereka dapat melakukannya lagi, apakah mereka akan mengambil risiko menentang seluruh dunia untuk membunuh pihak lain? Mereka tidak memiliki jawaban di hati mereka. Mereka menatap Liang Sheng dan Zhou Shen di udara. Emosi mereka sangat rumit, namun pihak lain sama sekali tidak memperhatikan mereka dan bahkan tidak melirik mereka. Adapun para kultivator arogan surgawi dari silsilah mencari kebenaran, wajah mereka sama jeleknya, dengan garis keturunan Zhou Shen yang telah dipastikan berasal dari sekte penutup langit. Namun tubuh mengerikan Zhou Shen membuat mereka ragu untuk melanjutkan, karena mereka tidak tahu bagaimana menghadapi situasi aneh ini. Adapun para kultivator arogan surgawi lainnya, mereka hanya tahu bahwa untuk sementara mereka tidak sebanding dengan mereka dan diam-diam menunggu perubahan tiba untuk memanfaatkan kesempatan dan melenyapkan keduanya sekaligus. Tepat saat itu, Liang Sheng menoleh untuk melihat Zhou Shen dengan ekspresi tenang, sementara wajah Zhou Shen menjadi sangat rumit. Sejak dunia ujian jalan bakat mengalami perubahan seperti itu, dia tidak punya pilihan lain selain mengungkapkan wujud aslinya dan menyelesaikan rencananya sesegera mungkin. Adapun tetua Liang, yang misterius, dia bukan lagi sekutu. Tidak mungkin meminjam kekuatan pihak lain. Yang bisa dikatakan hanyalah bahwa Dao Surgawi tidak adil. Awalnya, ia mengolah seni bela diri dengan lancar di dunia percobaan ini, tetapi kemunculan Dewa Perang Suku Iblis mencegahnya mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun, Zhou Shen dengan cepat menyingkirkan kebencian ini dari benaknya. Karena rencananya sudah salah, ia hanya bisa mengikuti arus. Sekarang setelah kartu truf peti mati batu keluar, ia hanya bisa menggunakan sisa fondasi tubuh leluhur iblis saat itu untuk mengimbangi kurangnya satu atau dua hal yang telah terungkap. Satu-satunya pertanyaan adalah, apa hasil akhirnya setelah pengungkapan dini itu, atau bahkan bagaimana langit dan bumi akan memperlakukannya yang terekspos. Tepat saat pikiran-pikiran muncul di hati, Zhou Shen, wajahnya tiba-tiba berubah, dan bukan hanya dia, tetapi semua kultivator arogan surgawi juga tercengang saat ini. Itu karena mereka telah merasakan kedatangan rahasia surgawi yang baru, dan hasilnya membuat mereka menatap Zhou Shen dengan mata penuh kengerian. Mereka tidak menyangka bahwa dia sebenarnya adalah salah satu tubuh asli leluhur iblis. Dan tahap ketiga dari jalan bakat secara resmi diluncurkan. Awalnya, Zhou Shen tercengang, tetapi kemudian dia tidak bisa menahan tawa. Siapa yang mengira bahwa setelah mengungkapkan wujud aslinya, akan ada desa lain dalam kegelapan. Dao Surgawi bahkan mengizinkan tindakannya. Meskipun manusia adalah protagonis langit dan bumi, pada saat ini, pintu kenyamanan terbuka untuknya, menyebabkan dia memiliki pikiran liar. Dao Surgawi masih membantunya, secara langsung memberinya kesempatan nyata untuk bersaing memperebutkan gelar bakat surgawi tepat sebelum langkah terakhirnya dan ini adalah salah satu hasil yang selalu diinginkannya tetapi tidak pernah bisa diperoleh, kejutan menyenangkan yang membuatnya sedikit tidak percaya. Merasakan rahasia surgawi yang baru, para iblis seperti Hu Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Hanya Liang Sheng, melihat situasinya, masih mengerutkan kening. Rahasia surgawi tidak dapat diprediksi. Rahasia surgawi seperti pisau. Pada saat ini, di bawah kemampuan ilahi hukum sebab dan akibat, adegan yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. Matanya dalam seolah terbungkus benang sutra, tetapi dia sudah mulai secara diam-diam menyimpulkan gerakan selanjutnya. Setelah tertawa, Zhou Shen tiba-tiba berbicara. Maju, Zhou Shen tidak ingin membuang waktu lagi, jadi dia melambaikan tangannya ke Hu Fei dan iblis lainnya. Kemudian, dia memimpin semua anggota klan iblis rawa binatang menjauh dari dunia percobaan ini. Alih-alih pergi ke rawa binatang kota abadi umur panjang, mereka membawa Hu Fei dan iblis lainnya langsung ke ruang peti batu yang padat di langit, menghilang dengan bersih dalam sekejap. Ternyata di bawah rahasia surgawi,
tahap ketiga jalan bakat berada di dalam peti batu aneh yang padat itu. Dao surgawi tampaknya agak bias terhadap klan iblis. Mengapa demikian? Saya, sebagai klan manusia, adalah protagonis langit dan bumi, jadi mengapa kita membiarkan klan iblis memimpin? Seberapa polosnya kita dari klan manusia? Setiap orang memiliki keraguan ini di hati mereka, tetapi Liang Seng tidak ragu-ragu saat ini. Dia berteleportasi dan memasuki dunia peti batu, mengikuti Zhou Shen. Itu karena di bawah deduksi hukum sebab akibat, semua hasil deduksi memiliki satu kesamaan, mereka harus memasuki dunia peti batu. Karena itu masalahnya, rencana Liang Seng sebelumnya adalah untuk mengungkap kartu truf Zhou Shen. Pada titik ini, tidak ada ruang untuk ragu-ragu. Melihat Liang Seng dan Zhou Shen telah masuk, semua kultivator berbakat yang masih hidup mengikuti setelah berpikir sejenak, meninggalkan dunia percobaan yang runtuh dan memasuki dunia peti batu. Karena mereka menginjakkan kaki di jalan bakat, mereka hanya bisa berjuang, jika tidak, mengapa masuk dan berakhir dalam situasi mereka saat ini. Saat para kultivator berbakat memasuki ruang peti batu, medan perang hanya tersisa dengan murid sekte seni bela diri manusia asli dan klan iblis. Dewa perang suku iblis telah jatuh, dan murid sekte seni bela diri manusia tidak lagi memiliki keinginan untuk bersaing dengan suku iblis. Mereka saling memandang dengan para iblis, keduanya merasakan perasaan tidak nyata di hati mereka. Mereka tahu bahwa secara historis, pertempuran antara klan manusia dan iblis tidak ada habisnya, bertempur tanpa henti sejak zaman dahulu. Namun sekarang, mereka agak tersesat dan tidak yakin mengapa mereka bertempur. Ketika energi spiritual turun ke dunia ini, mereka menyadari bahwa mereka hanyalah katak di dasar sumur. Berdasarkan pemahaman diam-diam antara kepala suku iblis dan guru sekolah bela diri, mereka berkompromi dan mundur, masing-masing kembali ke wilayah mereka sendiri. Namun, sejak hari itu, langit telah berubah. Dengan munculnya energi spiritual, masa depan seni bela diri mengkhawatirkan. Jika mereka ingin menjadi lebih kuat, mereka perlu beradaptasi dengan lingkungan baru. Meskipun mereka tidak memiliki teknik kultivasi, selama mereka bertahan, mereka akhirnya akan menemukan teknik yang cocok untuk mereka. Sama seperti ketika seni bela diri pertama kali lahir di dunia ini. Setelah mengalami rangsangan yang dibawa oleh Zhou Shen dan yang lainnya, menyaksikan kekuatan mereka, katak-katak itu melompat keluar dari sumur dan melihat dunia yang lebih luas. Ternyata jalur kultivasi bisa begitu kuat, dan dewa bela diri bukanlah akhir, tetapi awal dari perjalanan kultivasi baru. Karena kedua belah pihak diam-diam menyetujui gencatan senjata, semua orang merasa bahwa pertempuran besar berikutnya mungkin harus menunggu hingga metode kultivasi baru muncul. Namun, ini hanyalah situasi umum. Di bawah rahasia surgawi, selalu ada variabel, dan saat ini, variabelnya adalah dewa bela diri klan manusia. Saat ini di kota utama, pemandangan medan perang telah menghilang, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berpikir keras saat dia merasakan lonjakan rentang hidup yang tiba-tiba di dalam dirinya. Itu karena tekoteh yang diberikan oleh pria misterius itu sehingga dia tiba-tiba memiliki kekuatan yang tidak dapat dijelaskan di tubuhnya setelah turunnya energi spiritual. Saat Ki Samar muncul di ujung jarinya, kekuatan-kekuatan spiritual melilitnya, dan rentang hidupnya bahkan tersisa 8.000 tahun. Itu lebih dari cukup baginya di dunia ini. Dia menatap langit, yang telah kembali normal, dan memutuskan untuk menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyimpulkan era kultivasi baru. Setelah itu, dia akan memimpin klan manusia untuk menyelesaikan masalah klan iblis, memenuhi aspirasi lama klan manusia, dan memungkinkan mereka mencapai puncak. Setelah itu, dia akan memasuki surga dan bumi yang sebenarnya untuk melihat pemandangan abadi yang sesungguhnya. Memikirkan hal ini, dia melihat ke arah di mana ruang peti batu sebelumnya berada dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Aku pasti akan pergi ke sana. Paling tidak, untuk melihat orang itu dan mengucapkan terima kasih kepadanya secara langsung. Dengan tekoteh yang memberikan umur 8.000 tahun, bagaimana mungkin dia tidak bersyukur? Kota abadi umur panjang, rumah besar Liang Seng. Pada saat ini, petapa bebas tidak lagi berbaring di kursi malas tetapi mengerutkan kening, bingung, dan tidak mengharapkan kecelakaan seperti itu dalam kompetisi abadi besar. Sebelumnya, ketika segmen kedua jalan bakat dibuka, Liang Seng dan bakat lainnya memasuki ruang ujian, dan rahasia surgawi sepenuhnya tersembunyi, dengan petapa bebas tidak lagi memiliki akal sehat. Namun, dengan token kehidupan Liang Seng,
dia tidak terlalu khawatir karena Liang adalah keturunan gerbang bebas dan tidak mungkin mengalami kecelakaan. Baru saja, ketika ruang ujian dibuka oleh Zhou Shen, yang memanggil ruang peti batu, rahasia surgawi tiba-tiba muncul. Meskipun dia tidak tahu apapun tentang sebab dan akibat sebelumnya, pada saat ini, rahasia surgawi telah sepenuhnya terungkap kepada makhluk-makhluk kuat seperti petapa bebas. Namun, tidak peduli bagaimana rahasia surgawi menunjukkan berbagai hal, semua reaksi petapa Riang tertuju pada satu situasi, leluhur iblis kembali ke dunia. Tentu saja, petapa Riang bingung dengan hal ini. Bagaimanapun, di era kultivasi kuno, klan manusia bangkit dan mengambil alih peran utama langit dan bumi, dan leluhur iblis telah lama ditekan dan jatuh oleh orang bijak manusia. Kalau tidak, jika klan iblis masih ada di dunia, bagaimana klan manusia bisa bangkit di langit dan bumi dan naik ke peran utama? Namun, rahasia surgawi tidak mungkin salah. Meskipun ada 10.000 ketidakpercayaan di hati petapa Riang, hasilnya sudah pasti. Leluhur iblis turun ke dunia dengan meminjam tubuh Zhou Shen, yang bukan masalah kecil, membuat petapa Riang yang selalu ceroboh merasa sedikit tidak nyaman di hati. Namun, tidak peduli apa, ketika dia merasakan rahasia surgawi ini, leluhur iblis telah muncul sebagai kenyataan yang tidak dapat diubah, dan tampaknya sudah terlambat baginya untuk melakukan apapun. Karena meskipun rahasia surgawi mengungkapkan kemunculan leluhur iblis, langit dan bumi tidak mengizinkan siapapun di luar jalan bakat untuk menjelajahi dunia peti batu. Itu seharusnya menjadi kompetisi pengadilan abadi klan manusia, tetapi sekarang jalan bakat memiliki keberadaan klan iblis, dan perkembangan masa depan tidak lagi berada dalam kendali klan manusia. Ini adalah berita terburuk bagi klan manusia. Lagi pula, mengapa langit dan bumi tiba-tiba menjadi seperti ini? Apakah keberuntungan langit dan bumi berubah, dan klan manusia mulai menderita perhitungan langit dan bumi? Dulu ketika klan manusia masih rendah hati, klan iblis adalah protagonis langit dan bumi. Namun, setelah perubahan keberuntungan, klan iblis hanya bisa tenggelam. Dalam sekejap, pikiran yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di benak peti mati tanpa beban, tetapi apapun yang dilakukannya, hasilnya tidak dapat diubah oleh hatinya. Karena itu, peti mati tanpa beban hanya bisa berdoa agar bakat klan manusia dapat berkembang dengan baik di ruang peti batu dan akhirnya membawa kabar baik. Untuk saat ini, yang bisa dilakukan peti mati tanpa beban hanyalah menunggu. Gerakannya, secara alami membuat Huang Yifan merasakan sesuatu yang tidak biasa, dan dia segera mendekat. Namun, saat ini wajah peti mati tanpa beban telah kembali normal, dan dia bahkan memaksakan senyum dan melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa Huang Yifan tidak perlu datang, sementara dia berbaring di kursi malasnya. Dia telah memeriksa token kehidupan Liang Seng sekali, dan tidak ada situasi yang tidak normal, tetapi dia masih memikirkan apa yang bisa dia lakukan untuk Liang Seng. Tunggu, mengapa leluhur iblis memilih untuk memiliki Zhou Shen dan turun ke dunia? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat keberadaan keluarga Zhou, dan langsung memiliki beberapa pikiran. Penampilan keluarga Zhou memang mencurigakan sebelumnya. Sebelumnya, Liang Seng telah menyebutkan keanehan keluarga Zhou kepada Carefree Hermit, bahwa mereka benar-benar dapat menarik keberuntungan dan menghindari bencana, memilih situasi yang paling menguntungkan bagi mereka. Bukan karena mereka memiliki firasat seperti itu setelah kultivasi mereka mencapai puncak, tetapi firasat itu secara inheren hadir dalam garis keturunan mereka, dengan kemampuan yang begitu unik. Sebelumnya, diperkirakan bahwa itu mungkin garis keturunan yang kuat. Bagaimanapun, garis keturunan Seeking Truth juga menduga bahwa keluarga Zhou mungkin adalah keturunan dari garis keturunan overarching domain di hutan belantara. Tetapi sekarang, tampaknya situasinya mungkin lebih rumit, dan mungkinkah keluarga Zhou berhubungan dengan leluhur iblis? Akhirnya, memikirkan hal ini, Carefree Hermit membuat keputusan, dia melambaikan tangannya, dan semua murid keluarga Zhou, termasuk yang tersembunyi, tersapu dalam sekejap. Karena masalah besar seperti itu telah terjadi, dia seharusnya bukan satu-satunya yang mengkhawatirkannya, dia harus menemukan para tetua abadi Tanah Suci dan meminta mereka memberinya penjelasan. Bagaimanapun, garis keturunan gerbang bebas adalah satu-satunya garis keturunan, dan jika ada masalah, para tetua Tanah Suci harus bertanggung jawab. Adapun apa yang dipikirkan orang lain, itu tidak ada hubungannya dengan pertapa bebas. Jika bukan karena Tanah Suci yang membuka zaman keemasan, bagaimana ini bisa terjadi?
Kapan gerbang bebas melindungi para pengikutnya dengan penalaran? Saat berikutnya, sebelum Huang Yifan sempat bereaksi, dia kehilangan kesadaran dan dibawa ke ruang Carefree Hermit. Dengan Master Shitsumi, Carefree Hermit sudah menguasainya dengan bantuan Liang Seng. Sudah waktunya untuk mengunjungi dua tetua abadi di Tanah Suci. Lama tak berjumpa. Tanah Suci. Pada saat yang sama, Carefree Hermit sedang berjuang, Master Heavenly Fate dan Master Heavenly Look juga gelisah. Pada saat ini, mereka tidak bermain satu sama lain seperti biasanya, dan alis mereka berkerut. Karena di jalan bakat, setelah Zhou Shen mengungkapkan identitas aslinya sebagai bagian dari klan iblis, semuanya benar-benar di luar kendali mereka dan berkembang ke arah yang tidak diketahui. Kompetisi abadi besar awalnya adalah penggunaan aturan surgawi dan duniawi mereka, mengumpulkan semua karma dan malapetaka jutaan tahun untuk membersihkan dan mengubahnya menjadi berkah. Master Heavenly Fate dan Master Heavenly Look juga menggunakan ini sebagai batu loncatan untuk bereksperimen dengan jalur kultivasi, apakah takdir yang didahulukan atau keberuntungan yang didahulukan. Selama bertahun-tahun, belum ada satupun hasil yang meyakinkan untuk suksesi Master Heavenly Fate dan Master Heavenly Look. Keberuntungan jarang kalah, tetapi juga tidak dapat membuktikan bahwa dalam jalur kultivasi, keberuntungan adalah yang utama. Namun, situasi saat ini telah berubah total. Nasib, keberuntungan, pada saat ini, tidak ada artinya di depan rahasia surgawi, karena jalan bakat telah berubah menjadi ruang peti batu tempat leluhur iblis berada, dan masa depan tidak pasti. Jadi sekarang ini bukan lagi perebutan antara kultivasi takdir dan keberuntungan klan manusia, tetapi konfrontasi dengan klan iblis yang baru turun yang disukai oleh rahasia surgawi, menjadi pesaing. Tentu saja, anggota klan iblis lainnya tidak perlu dikhawatirkan, karena mereka telah mengalami kemunduran selama bertahun-tahun dan tidak layak mendapat perhatian apapun. Yang menjadi perhatian Master Heavenly Fate dan Master Heavenly Look adalah kebangkitan leluhur iblis. Namun, bagaimana tepatnya leluhur iblis bangkit kembali? Secara logika, seharusnya mustahil baginya untuk bertahan hidup sampai sekarang tanpa ada seorang pun dari ras manusia yang menyadarinya. Pada titik ini, Master Heavenly Fate dan Master Heavenly Look benar-benar bingung. Bahkan dengan tingkat kultivasi mereka, mustahil bagi rentang hidup mereka untuk melampaui miliaran tahun. Dengan demikian, leluhur iblis seharusnya juga tidak memiliki rentang hidup yang sangat panjang. Namun, dia memang bertahan hidup sampai sekarang di bawah cengkeraman takdir mereka. Rahasia apa yang ada di balik ini, Master Heavenly Fate dan Master Heavenly Look tidak dapat memahaminya. Dalam arti tertentu, situasi saat ini telah menjadi perebutan untuk bertahan hidup antara ras manusia dan klan iblis. Siapa yang bisa meramalkan hasil seperti itu ketika zaman keemasan baru saja dimulai? Pada saat guru nasib surgawi dan guru keberuntungan surgawi merasa khawatir, tiba-tiba terdengar suara keras, sangat tidak sopan. Kalian berdua, orang tua abadi, apa yang terjadi sekarang? Jika sesuatu terjadi pada muridku, bisakah kalian bertanggung jawab atas warisan tunggal gerbang bebasku? Orang yang berteriak dengan kasar itu tidak lain adalah kultivator independen Zizai. Mengenai kedatangan kultivator independen Zizai yang tiba-tiba, guru nasib surgawi dan guru keberuntungan surgawi tidak merasa terkejut sedikit pun di hati mereka. Jika dia tidak datang, mereka akan menganggapnya aneh. Bagaimanapun, dari zaman dahulu hingga sekarang, gerbang bebas memiliki satu warisan tunggal. Pada saat ini, salah satu murid Zizai telah memasuki alam rahasia peti batu yang misterius. Namun, menghadapi pertanyaan kurang ajar Zizai, mereka berdua bingung bagaimana menjawabnya sejenak. Seperti berada di bawah cengkeraman takdir, upaya mereka untuk mengintip ke dalam ruang peti batu disambut dengan lapisan demi lapisan kabut, tanpa petunjuk apapun. Rawa binatang yang kacau, karena munculnya alam rahasia peti batu, tampak agak tidak biasa. Rawa binatang tidak pernah berubah, dan peti batu telah muncul sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah kedatangan leluhur iblis. Melihat reaksi mereka saat ini, ekspresi wajah Zizai langsung menjadi jelek, langsung menunjukkan ketidakpuasannya. Namun, saat amarahnya hampir meledak, sebelum ia sempat mengutuk, ia mendapati dirinya terperangkap oleh kekuatan dahsyat dan ditarik ke meja batu di hadapan Master Heavenly Fate dan Master Heavenly Look. Kedua dewa tua ini langsung menggunakan kultivasi mereka yang kuat untuk menggertaknya dan tidak memberinya kesempatan untuk melampiaskan amarahnya. Apa?
hebat sekali memiliki kultivasi yang tinggi. Jika kau berani, bunuh aku. Beranikah kau? Melihat mata Zizai yang penuh amarah, Master Heavenly Fate dan Master Heavenly Luke juga merasa agak tidak berdaya, mengingat pertemuan mereka di masa lalu dan merasa bingung bagaimana harus melanjutkan. Selama beberapa puluh ribu tahun terakhir dalam keheningan, Master Heavenly Fate lah yang telah membangkitkan rasa ingin tahu Zizai dan dengan terampil mengatur pertaruhan. Akibatnya, setelah ia kalah dalam pertaruhan, Zizai akan menghindari mereka, yang telah membuat keadaan tetap tenang selama puluhan ribu tahun. Namun, sekarang Zizai memang ada benarnya, sampai-sampai mereka berdua tidak tahan mendengarkan bahasa kotornya untuk menghindari rasa malu. Namun, mereka tidak dapat menghindarinya selamanya, dan akhirnya perlu menyelesaikan masalah tersebut. Maka, mereka langsung memikirkan jawabannya. Dengan pikiran ini, Master Heavenly Fate dan Master Heavenly Luke saling bertukar pandang, lalu Master Heavenly Fate berbicara dengan suaranya yang dalam, tanpa rasa panik. Zizai, tipu daya kecil yang kau lakukan untuk membantu muridmu di rawa binatang, selama ini kami menutup mata. Jangan gagal menghargai kebaikan. Dulu, jika kami tidak menunjukkan belas kasihan, mengingat usahamu untuk mengubah arah pertarungan takdir yang hebat, bukankah orang lain tidak akan berkata apa-apa jika kami menghukummu sedikit? Saat kata-kata ini keluar dari mulut Master Heavenly Fate, kekuatan yang telah menahan Zizai langsung menghilang. Namun, Zizai tidak bisa memaksakan diri untuk mengutuk pada saat ini karena situasinya memang seperti yang dijelaskan oleh Master Heavenly Fate. Karena masalahnya sudah terungkap, tentu saja dia tidak bisa menawar. Meskipun dia tidak bisa terus memusuhi mereka, dengan perubahan takdir, dia masih bisa memberikan tekanan dari sudut lain. Baiklah, aku tidak akan membicarakan hal-hal lain, hanya berbicara tentang kebangkitan leluhur iblis yang abadi. Dengan reaksi langit dan bumi, bagaimana situasi saat ini? Kata-kata ini menyebabkan Master Heavenly Fate dan Master Heavenly Luke terdiam, karena mereka tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Selama kontes surgawi besar sebelumnya, mereka menggunakan aturan surgawi dan bumi. Hasil dari setiap kontes berada dalam kendali mereka, dan semua perubahan mematuhi prinsip-prinsip mereka. Namun, sekarang, mereka tidak dapat ikut campur, jadi wajar saja, mereka tidak tahu bagaimana menanggapi Zizai. Bagaimanapun, pada akhirnya, mereka tidak lebih dari semut yang berada dalam cengkeraman takdir. Karena mereka tidak ingin memberikan jawaban acak untuk menipu Zizai, suasana tak terhindarkan menjadi sunyi, dan situasinya tampak agak canggung. Melihat ekspresi mereka, Zizai tidak bisa menahan tawa dalam hatinya. Dia jarang melihat mereka berdua seperti ini, menunjukkan bahwa kali ini situasinya memang bermasalah. Namun, ketidakpuasannya tidak ditujukan pada Master Heavenly Fate dan Master Heavenly Luke. Tetapi dengan Liang Seng yang tidak dalam bahaya, dia masih agak khawatir, karena kedatangan leluhur setan mewakili variabel. Agar tidak bisa ditipu, dia tidak punya pilihan selain melakukan sesuatu. Karena itu, Zizai mencibir pada Master Heavenly Fate saat dia berbicara. Master Heavenly Fate, apakah ini yang kau sebut, nasibku ditentukan olehku, bukan oleh surga? Tidak heran, selama puluhan juta tahun, jalan Heavenly Fate selalu ditekan oleh jalan Heavenly Luke. Sekarang, leluhur iblis yang abadi telah muncul kembali di dunia. Terlepas dari siapa itu, jelas bahwa konspirasi pasti sedang bekerja. Namun kau masih duduk di sini. Bisakah kau hanya menonton ketika leluhur iblis mengganggu langit dan bumi? Dari mana datangnya, nasibku ditentukan olehku, bukan oleh surga. Setelah mendengar ini, Master Heavenly Fate tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Hatinya secara alami memiliki pertimbangan, dan dia tidak kehilangan ketenangannya karena ejekan Zizai. Dia sekarang mencoba menenangkan kultivator independen Zizai sehingga mereka bisa berdiskusi lebih baik. Tiba-tiba, secangkir teh muncul di tangannya, dan kemudian dia mendorongnya ke ujung meja lainnya, tepat di depan kultivator independen Zizai. Zizai, silakan duduk dan jangan begitu gelisah. Tergesa-gesa membuat pemborosan. Aku mengerti, perasaanmu karena muridmu terlibat, tetapi hanya dengan menenangkan diri kita akan menemukan solusi. Setelah mendengar ini, kultivator independen Zizai tidak bisa menahan diri untuk tidak ingin mengejek, tetapi melihat ekspresi serius di wajah mereka, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan akhirnya duduk, mengambil cangkir teh di depannya. Melihat kultivator independen Zizai tenang, Master Heavenly Fate menjelaskan situasinya perlahan,
dari awal hingga akhir. Sebenarnya, sejak kau menyusun rencana di Bismarck, banyak hal telah berubah secara bertahap. Misalnya, kau tidak tahu apa yang terjadi di ruang uji coba tempat para kesayangan berada sebelumnya, dan kami juga tidak tahu. Baru setelah rahasia surgawi berubah sekarang kami mengetahui hasil akhir dari ruang uji coba. Mengenai mengapa demikian, meskipun kami tidak tahu alasannya, kami tidak buta. Dari situasi permukaan saat ini, memang tampaknya sangat buruk, karena sekarang tampaknya leluhur iblis memimpin klan iblis menuju kemenangan. Namun, tahap ketiga dari apa yang disebut jalan kesayangan adalah tempat rahasia bagi leluhur iblis. Pasti ada rahasia untuk kebangkitannya di sana. Ini sama saja dengan meletakkan kartu trufnya di atas meja, sementara yang paling disukai dari klan manusia telah memasukinya. Pada titik ini, Master Heavenly Fate tiba-tiba berhenti, dan kemudian menatap kultivator independen Zizai tanpa berbicara. Mendengar ini, mata kultivator independen Zizai juga berbinar. Dia terlalu khawatir sebelumnya, tetapi semuanya memiliki dua sisi. Seperti yang dikatakan Master Heavenly Fate, masalah peti mati batu memang bisa dinegosiasikan ulang. Apakah langit dan bumi benar-benar memihak klan iblis? Itu tidak pasti. Tentu saja, ini hanya dugaan oleh Master Heavenly Fate dan yang lainnya. Namun, itu lebih baik daripada tidak sama sekali, dan itu telah menghilangkan sebagian emosi kultivator independen Zizai. Melihat ini, Master Heavenly Fate dan yang lainnya merasa sedikit lega. Di bawah mereka, tidak ada yang bisa menaklukkan kultivator independen Zizai, jadi mereka juga berada dalam kabut sebelum mereka hanya menyatakan tebakan mereka sendiri. Setelah mendengarkan, kultivator independen Zizai jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam, yang telah mencapai efek yang diinginkan. Tentu saja, ini hanya untuk menstabilkan kultivator independen Zizai, dan mereka masih perlu mempertimbangkan secara rinci bagaimana cara melanjutkannya. Kultivator independen Zizai mengikuti dugaan Master Heavenly Fate dan yang lainnya, dan matanya tiba-tiba menjadi cerah. Mungkinkah muridku kemungkinan besar adalah orang yang akan memecahkan situasi dan memperoleh kesempatan? Setelah mendengar ini, Master Heavenly Fate secara alami mengangguk karena itu bukan hal yang mustahil, dan mereka agak mengenali kekuatan Liang Sheng. Karena kultivator independen Zizai menerima Liang Sheng sebagai murid garis keturunan gerbang bebas, Master Heavenly Fate dan yang lainnya telah menghabiskan banyak energi untuk menyelidiki situasi Liang Sheng. Karena ini menyangkut gerbang bebas, mereka harus berhati-hati. Bagaimana mungkin lintasan unik gerbang bebas bertahan sampai sekarang jika itu tidak istimewa? Gerbang bebas tidak akan memiliki masalah besar. Sayangnya, penyelidikan mereka terhadap Liang Sheng tidak membuahkan hasil apapun, tetapi partisipasi Liang Sheng dalam jalan yang disukai telah memberi mereka kesan yang lebih konkret. Sekarang, menurut informasi yang mereka miliki, pengungkapan Zhou Shen sebagai leluhur iblis memang terkait erat dengan Liang Sheng jika digabungkan dengan rahasia surgawi saat ini. Tentu saja, belum saatnya untuk membahas kesempatan terakhir, dan Master Heavenly Fate mengangkat topik itu kembali. Namun, tidak perlu terburu-buru dalam masalah ini. Sekarang saya ingin tahu apa yang terjadi dengan keluarga Zhou. Mendengar ini, kultivator independen Zizai mengungkapkan senyuman untuk pertama kalinya. Jelas bahwa Master Heavenly Fate menghargai Liang Sheng, dan kata-katanya cukup menyenangkan. Memikirkan hal ini, kultivator independen Zizai melambaikan tangannya, dan semua orang dari keluarga Zhou berbaring dengan aman di ruang biji sesawi Sumeru yang telah ia ciptakan. Master Heavenly Fate dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk segera memuji kultivator independen Zizai, menunjukkan ketulusan mereka. Zizai benar-benar teliti dan menyeluruh. Mendengar ini, kultivator independen Zizai tidak dapat menahan tawa lebih bahagia, bahkan mengesampingkan keselamatan Liang Sheng sejenak. Kedua abadi tua ini, Master Heavenly Fate, mungkin bukan orang baik, tetapi analisis mereka sebelumnya masuk akal. Sepertinya saya harus mengandalkan diri saya sendiri untuk menyelidiki leluhur iblis kali ini. Dan di dalam peti batu, dengan murid gerbang bebasku di sana, tidak jelas siapa yang akan menderita pada akhirnya ruang peti batu. Kabut merah darah menyelimuti udara. Sebelum memasuki ruang peti batu, tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa bagian dalamnya akan menyimpan pemandangan yang begitu aneh. Di bawah langit merah darah, ada bukit demi bukit pegunungan berwarna darah, dengan bentuk peti batu. Terbang di atas mereka, melihat ke bawah, itu tak berujung,
membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Bahkan bagi para kultivator ini, mereka tidak dapat menahan rasa panik. Sesekali, darah jatuh dari langit, menetes ke tanah. Tidak ada awan, namun asal-usulnya tidak diketahui, hanya jatuh dalam pola ringan dan kadang-kadang di area kecil. Pada saat ini, seorang bakat surgawi manusia, yang tidak berhati-hati, terkena setetes hujan darah dan tidak mempedulikannya. Namun, saat berikutnya, wajahnya berubah drastis. Begitu hujan darah turun, pakaiannya pun terkikis. Jika bukan karena reaksi cepat dari kultivator berbakat ini yang menggunakan kekuatannya untuk memisahkan darah dari tubuhnya, akibatnya tidak akan terbayangkan. Ini mengingatkannya betapa kerasnya lingkungan itu, dan sebagai perbandingan, dunia percobaan sebelumnya tidak ada apa-apanya. Setelah kejadian ini, bakat surgawi manusia secara alami menjadi lebih berhati-hati. Dia mengira bahwa dia tidak melihat bakat surgawi lainnya karena semua orang telah berpencar ke arah yang berbeda setelah memasuki ruang peti batu. Setelah berhati-hati, setiap langkah perjalanannya ditempuh dengan gentar. Saat dia terus melangkah maju, sarafnya menjadi tegang, karena semua yang ada di sini tampak seperti binatang raksasa yang tidak aktif, menunggu waktu yang tepat. Jika dia tidak berhati-hati, dia takut dia akan membuat mereka waspada dan ditelan utuh. Saat itu, mungkin bahkan tulang-tulangnya tidak akan tersisa. Tentu saja, ini hanya perasaannya. Kenyataannya hanya akan menjadi jelas setelah mengalaminya. Namun, dalam situasi seperti itu, kultivator berbakat ini tidak mundur hanya karena dia tidak dapat melihat jalan di depan. Karena takdir mereka telah ditentukan, mereka tidak akan dengan sukarela menyerahkan kesempatan zaman keemasan kepada orang lain, terutama kepada klan iblis. Saat kultivator berbakat itu melangkah maju dengan hati-hati, pikirannya menjadi tegang, takut bahwa klan iblis akan muncul tiba-tiba dan membunuhnya di tempat. Namun, setelah beberapa saat, meskipun sekelilingnya gelap dan menakutkan, masih belum ada tanda-tanda klan iblis, dan dia tidak bisa menahan rasa bingung. Apa yang sedang terjadi? Suasananya terlalu sunyi. Sepertinya klan iblis tidak bertanggung jawab. Tempat ini adalah ruang peti batu rawa binatang, tempat klan iblis memiliki keuntungan sebagai tuan rumah. Ditambah lagi, dengan kebangkitan leluhur iblis, mustahil bagi mereka untuk menahan diri dari menyerang karena takut. Jika perannya terbalik dan manusia berada di posisi yang lebih unggul, dia pasti tidak akan tinggal diam. Sama seperti sebelumnya di rawa binatang, tempat klan iblis sepenuhnya ditekan oleh manusia dan disiksa di setiap kesempatan. Jadi semakin tenang sekarang, semakin gelisah kultivator berbakat itu, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia tidak hanya berpikir seperti ini, tetapi bakat surgawi manusia lainnya juga memiliki pemikiran yang sama. Di antara mereka adalah Feng Yuan, yang sama-sama bingung. Sejak dia memasuki ruang peti batu, dia mencoba menghindari pegunungan peti batu, dengan hati-hati bermanuver melalui jalan berliku di antara pegunungan. Bagaimana dengan terbang di udara? Dia menatap hujan darah yang sesekali turun dan merasa itu bahkan lebih menakutkan daripada bertemu klan iblis, karena dia juga telah menyaksikan kekuatan hujan darah yang luar biasa. Dengan kemajuan yang sangat hati-hati, sehari telah berlalu tanpa disadari, namun Feng Yuan masih belum memperoleh kemajuan. Belum lagi kemajuan, dia bahkan belum bertemu dengan kultivator berbakat lainnya atau anggota klan iblis. Pasti ada yang salah. Ini tidak masuk akal. Bahkan jika ruang peti batu sangat luas, mustahil untuk tidak bertemu dengan siapapun dengan tingkat kultivasi dan kecepatan mereka saat ini. Dia tidak dapat menahan diri untuk mengeluarkan communication jade slip, melihat kekuatan yang tersegel dengan kuat di atasnya dengan ketidakberdayaan di dalam hatinya. Itu pasti hasil dari aturan surgawi dan bumi atau mungkin aturan bawaan ruang ini. Sama seperti ketika mereka pertama kali memasuki rawa binatang, mereka tidak dapat menghubungi instruktur dinasti abadi mereka di bawah blokade Liang Sheng. Kemungkinan besar situasinya di sini agak mirip. Namun, kekuatan pembatasan saat ini bahkan lebih berlebihan, karena dia bahkan tidak dapat menyampaikan informasi kepada anak Kaiyuan. Dengan pemikiran ini, dia melihat sekeliling sekali lagi, akhirnya berhenti. Bukan karena menyesal telah menyia-nyiakan perjalanan sehari, tetapi dia merasa semakin tidak yakin saat mengamati ruang peti batu yang menyeramkan. Faktanya, bukan hanya Feng Yuan yang berada dalam situasi ini, tetapi juga semua bakat surgawi lainnya. Hanya Zhou Shen, yang memiliki pandangan jelas tentang segala sesuatu dari atas,
seolah-olah melihat ke bawah ke dunia. Pada saat ini, Zhou Shen tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Jika seseorang melihat ke tingkat tertinggi, mereka akan melihatnya berdiri di atas peti batu besar. Anggota klan iblis, seperti Hu Fei, yang sebelumnya dibawanya, telah lama menghilang. Sekarang hanya dia yang tersisa, menatap ke seluruh ruang peti batu dengan senyum tipis di bibirnya. Faktanya, situasinya tidak seperti yang diharapkan oleh bakat surgawi manusia. Semua orang sebenarnya berada di ruang yang sama. Jika para pembudidaya bakat surgawi manusia dapat melarikan diri dari wilayah mereka saat ini, mereka akan menemukan bahwa mereka berada di dalam alam ilusi yang diciptakan oleh penghalang peti batu. Bukan hanya bakat surgawi manusia yang terjebak, bahkan Hu Fei dan anggota klan iblis lainnya menghadapi kesulitan yang sama. Hanya, Zhou Shen, yang dikecualikan namun, Zhou Shen tidak terlalu memperhatikan para kultivator berbakat ini, karena selama ini dia mencari satu orang, tidak lain adalah Liang Sheng, orang yang paling dia takuti. Ruang peti batu awalnya adalah kartu trufnya, tetapi itu bukanlah sesuatu yang dapat dia kendalikan sepenuhnya sendiri saat ini. Dia memiliki keuntungan dalam penggunaannya, tetapi pada titik ini, dia tidak dapat mengendalikannya sepenuhnya, karena dia hanya dapat mengendalikan sebagian ruang tersebut hingga hasil akhirnya. Jika bukan karena ini, bagaimana dia bisa lolos dengan memalsukan kematiannya sendiri saat itu? Seseorang tidak boleh meremehkan dao surgawi, atau mereka akan menderita serangan balik dari kesombongan mereka sendiri. Saat itu, dia telah memutus sebanyak mungkin koneksinya, jadi dia tidak terlalu terlibat dengan ruang peti batu. Adapun rahasianya, tidak perlu dibahas untuk saat ini. Pada saat ini, Zhou Shen sedang memeriksa berbagai penghalang peti mati batu satu persatu, tetapi dia masih belum menemukan jejak Liang Sheng, yang membuatnya sedikit tercengang. Apa yang sedang terjadi? Liang Sheng hanyalah anggota klan manusia, jadi mustahil baginya untuk lolos dari aturan peti mati batu. Mungkinkah Liang Sheng sama sekali tidak memasuki ruang peti mati batu dan langsung pergi? Saat ide itu muncul di benak Zhou Shen, dia langsung menolaknya sendiri, karena itu sama sekali tidak mungkin. Pada saat ini, dao surgawi menjadi jelas, dan rahasia surgawi terputus. Area itu telah menjadi lokasi tahap ketiga jalur bakat surgawi, bahkan jika lawan mereka merasakan bahaya, mereka tidak mungkin menyerah. Pasti pihak lain memiliki semacam cara khusus, itulah sebabnya situasi seperti itu terjadi. Sayangnya, dengan campur tangan rahasia surgawi dan ketidakmampuan untuk sepenuhnya mengendalikan ruang peti batu, serta perlunya keadilan dari rahasia surgawi, jika tidak, dia pasti bisa menangkap Liang Sheng. Pada saat ini, Zhou Shen menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang. Dia tidak mampu untuk menjadi bingung karena kebingungan berarti mengungkap kelemahan. Karena pihak lain tidak akan bergerak saat ini, dia tidak bisa memaksanya. Bagaimanapun, dia hanya perlu mengikuti rencana semula, selangkah demi selangkah. Bahkan jika Liang Sheng memiliki beberapa cara khusus, itu tidak akan membantu pada akhirnya. Dengan pemikiran itu dalam benaknya, Zhou Shen segera melihat ke arah penghalang tempat Hu Fei dan anggota klan iblis lainnya berada. Meskipun kekuatan mereka rata-rata, mereka masih merupakan bagian penting dari rencananya. Namun, untuk memanfaatkannya dengan lebih baik, ia perlu memodifikasi Hu Fei dan anggota klan iblis lainnya agar mereka menjadi lebih kuat, yang juga menjadi alasan mengapa ia untuk sementara tidak menimbulkan masalah bagi bakat surgawi manusia. Bagaimanapun, mengasah kapak tidak akan menunda pekerjaan menebang kayu. Selama ia melakukan persiapan yang matang, ia akhirnya akan mampu menangkap semua bakat surgawi manusia dalam satu gerakan. Dengan pemikiran itu, Zhou Shen tidak lagi ragu-ragu dan langsung masuk ke peti batu Hu Fei. Jika ia tidak membantu, mungkin butuh waktu yang tidak diketahui bagi Hu Fei untuk berhasil. Saat berikutnya, Zhou Shen menghilang, meninggalkan ruang peti batu yang dipenuhi dengan atmosfer berdarah, menjadi semakin menakutkan. Di dalam salah satu peti batu, seorang kultivator berbakat bergerak maju dengan hati-hati, tidak menyadari bahwa seseorang diam-diam mengikuti dari belakang. Yang mengikuti secara diam-diam tidak lain adalah Liang Sheng. Dengan bantuan atribut tersembunyi dari panel statistiknya dan tingkat kultivasinya sendiri, bagaimana mungkin Zhou Shen bisa melihatnya? Setelah memasuki ruang peti batu, Liang Sheng tidak mungkin mengikuti naskah yang ditetapkan oleh surga, dan tetap bersembunyi adalah satu-satunya cara untuk menghindari jatuh ke dalam irama Zhou Shen.
Pada saat ini, Liang Seng menatap langit yang berdarah, dan dengan indera spiritualnya yang kuat, dia dengan cepat menyadari keanehan ruang aneh ini. Tempat ini sebenarnya hanyalah ruang independen. Selain dia dan kultivator berbakat di depannya, tidak ada orang lain. Apa yang direncanakan, Zhou Shen? Dari waktu ke waktu, darah menetes dari langit, dan kultivator di depan berusaha menghindarinya sebisa mungkin. Setiap cedera yang ceroboh merupakan akumulasi kemunduran yang berkelanjutan. Melihat lapisan peti batu di depannya, kultivator itu ragu-ragu, tidak yakin harus mulai dari mana. Selain itu, lama tidak ada orang lain membuatnya semakin gelisah. Liang Seng mengikuti di belakang kultivator itu dan segera menemukan kunci ruang itu lebih seperti serangkaian susunan besar yang independen. Namun, meskipun susunan di ruang ini sudah lengkap, mereka belum membuka mata susunan, yang berarti bahwa seluruh ruang masih diambang aktivasi, seolah-olah menunggu perintah seseorang. Liang Seng menatap darah yang menetes dari langit sekali lagi dan memiliki sedikit ide terobosan. Karena dia tidak bisa mengikuti langkah Zhou Shen, dia mungkin juga membiarkan kultivator di depan menguji jalannya dan membuat keputusan terakhirnya setelah itu. Jadi, kultivator di depan tidak mungkin mengalami kecelakaan sekarang. Dengan pikiran itu, Liang Seng diam-diam mengulurkan tangannya. Sebelum kultivator itu bisa bereaksi, dia tersandung tepat saat setetes darah jatuh dari langit. Kultivator itu tertegun sejenak, tetapi tubuhnya lebih cepat daripada pikirannya. Seperti refleks, dia mengirimkan teknik di tangannya, menghantam darah di udara. Dia kemudian menatap langit dengan ekspresi ganas, seolah-olah dia tiba-tiba mendapat inspirasi, tidak yakin mengapa dia berpikir untuk melakukannya. Liang Seng tersenyum sedikit di belakangnya, berpikir, teknik pengendalian jiwa benar-benar tak terlukiskan. Momentum kultivator itu melonjak, tidak lagi berhati-hati seperti sebelumnya, dan dia berteriak, "Aku akan menerobos segalanya hari ini, dan hanya aku yang akan menjadi bakat sejati." Lebih besar dari, pada saat berikutnya, kultivator itu mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam serangannya, sepenuhnya menampilkan kekuatannya di alam pemurnian kekosongan, dan langsung melesat ke udara. Bunuh, bunuh, bunuh. Untuk beberapa alasan, kultivator itu merasakan ilusi bahwa kekuatannya jauh lebih kuat dari biasanya ketika dia menyerang. Misalnya, teknik rahasia sekte yang sebelumnya sulit dipanggil sekarang mudah dipanggil. Mungkinkah ini adalah gagasan yang dikabarkan tentang menerobos batasan hati dan mencapai dao besar secara alami? Apakah kekuatannya tiba-tiba meningkat, dan dao agung berada dalam jangkauannya? Dengan pemikiran ini, anak berbakat itu menjadi semakin bersemangat dan kekuatannya semakin kuat. Tanpa dia sadari, itu bukanlah luapan emosi yang muncul karena tekanan, tetapi manipulasi rahasia dari seorang individu yang tidak tahu malu. Pada saat ini, ruang berlumuran darah yang aneh itu bergemuruh di bawah serangan seni mistik anak berbakat itu, dan angin kencang telah bertiup, mendatangkan malapetaka di seluruh ruang. Selain itu, darah yang menetes juga musnah dalam angin badai. Bahkan darah yang dulu membuatnya khawatir sekarang tampak sepele, dan kepercayaan diri anak berbakat itu terus berkembang tanpa batas. Jika dia menghadapi leluhur iblis sekarang, dia akan mampu melawan. Namun, dia lebih suka menghadapi mereka setelah mendapatkan lebih banyak kesempatan. Dia tidak ingin bertemu mereka sebelumnya. Dengan cara ini, ketika pertarungan terakhir yang adil dan jujur tiba, ia dapat membuktikan bahwa ia adalah anak berbakat sejati yang bertahan sampai akhir. Ia tidak menyadari sesuatu yang istimewa tentang arah serangan seni mistiknya, ia hanya merasakan kekuatan misterius yang membimbingnya. Segera, peti mati batu seperti gunung di depannya telah berlubang-lubang, dan badai darah telah terbentuk diam-diam di tengah pasir dan batu yang berterbangan. Tanpa disadari, anak berbakat itu telah memposisikan dirinya di mata badai, melihat keempat arah dengan penuh percaya diri, seperti pahlawan tak tertandingi yang tidak peduli dengan pesaing lainnya. Ia melihat tangannya terangkat, dan kemudian, dengan kekuatan tertinggi, mengangkat seluruh badai dan mengarahkannya langsung ke langit berwarna darah di atas. Begitu ia mengambil keputusan, ia melesat ke langit barat laut dan melepaskan badai di tangannya dengan lemparan yang ganas. Retak, suara yang menghancurkan kristal dapat terdengar saat mata badai, yang seperti kerucut yang berputar, menyebabkan langit retak seperti kaca. Melihat situasi dari posisi tersembunyi, Liang Seng tidak dapat menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya dengan ringan meskipun sebelumnya dia yakin bahwa semuanya akan berjalan sesuai rencananya.
Namun, anak berbakat itu tidak berhenti di situ, dan malah menjadi lebih sombong, saat dia mengarahkan angin puyuh dari ujung jarinya yang mengurangi dampak badai yang melemah. Saat berikutnya, seperti reruntuhan kuno yang hancur, seluruh ruang yang dipenuhi darah menjadi ilusi, dan anak berbakat itu mendapati dirinya berdiri di ruang berwarna darah. Lingkungannya tidak tampak sangat berbeda, tetapi melihat peti mati batu di bawah kakinya dan peti mati batu lainnya yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya, dia segera mengerti apa yang telah terjadi. Dia menyadari bahwa dia telah berada di dalam penghalang ilusi yang diciptakan oleh peti mati batu, dan jika dia tidak beruntung sebelumnya, dia tidak akan pernah mengetahui kebenarannya. Sekarang, di ruang peti mati batu yang sebenarnya, hanya dia yang tersisa, bahkan Zhou Shen tidak ada, yang membuatnya bingung. Namun kemudian, dia bersukacita karena di bawah peti mati batu itu bukan genangan darah yang dipenuhi bau darah yang kuat, tetapi air mata air kuno yang mengandung kehidupan. Meskipun saat ini mungkin tetap menjadi rahasia bagi para kultivator biasa, itu tidak lebih dari sekadar kesempatan di depan anak-anak berbakat. Sepanjang keberadaan dinasti abadi, mata air kuno telah muncul beberapa kali, membuatnya sangat berharga. Namun di ruang peti mati batu, air mata air kuno memenuhi setiap peti mati batu, meskipun dalam jumlah yang bervariasi. Dengan gembira, dia dengan hati-hati memeriksa daerah sekitarnya, hanya untuk menemukan kekuatan penahan yang ada di antara setiap peti mati batu. Jika dia ingin mencapai peti mati batu lainnya, dia harus membayar harganya. Mempertimbangkan hal ini, dia memutuskan untuk tidak menginginkan mata air kuno dari peti mati lainnya, tetapi pertama-tama menyerap air yang ada di bawah peti mati batunya saat ini, membantu kemajuan kultivasinya. Dengan pemikiran itu, anak berbakat itu tidak ragu lagi, langsung duduk bersila di atas peti mati batu dan mengaktifkan teknik internalnya, langsung menyerap mata air kuno yang pekat di bawahnya. Pada saat ini, tubuh anak berbakat itu menjadi panas dan mengepul. Bagaimanapun, dia adalah seorang Dao Monark alam pemurnian Void, yang hanya menunjukkan kekuatan yang mendominasi di dalam mata air kuno. Seperti yang diharapkan dari tahap ketiga jalur bakat surgawi, dia memiliki keuntungan untuk memanfaatkan peluang yang tidak dapat dihentikan oleh siapapun. Singkatnya, dia akan membunuh dewa dan Buddha manapun yang menghalangi jalannya.